Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Lembah Flora dan Fauna. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan kekayaan alamnya. Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh subur di sini. Sampai ada lagunya kayak gini nih. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Aduh, salah nggak ya liriknya? Atau ada nadanya yang salah nih? Aduh, maaf. Dengan itulah Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun, karena adanya penjarahan serta pembangunan besar-besaran di abad ini, membuat banyak sekali spesies tumbuhan menjadi langka dan terancam punah. Nah, kali ini Lembah Flora dan Fauna akan memberikan informasi mengenai flora di Indonesia yang dilindungi karena sudah terancam kepunahannya. Yuk kita cek informasinya. Yang pertama, ada bunga bangkai atau Amorphophallus titanum. Bunga bangkai merupakan bunga raksasa yang dapat mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Dan bunga ini tergolong sebagai tanaman yang langka sehingga harus segera dilindungi. Bunga bangkai dewasa dapat memiliki tinggi mencapai kurang lebih 4 meter. Dan bunga ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu hanya dapat mekar dan hidup selama 7 hari kemudian mati. Habitat asli bunga bangkai adalah hutan Sumatera. Tetapi saat ini sudah mulai banyak dilestarikan di luar daerah, seperti salah satunya ada di Taman Hutan Raya Insinyur Juanda Bandung loh. Yang kedua, ada bunga Padma raksasa atau Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi atau biasa dikenal sebagai Padma raksasa merupakan bunga terbesar di dunia yang hidup di wilayah Indonesia. Bunga ini akan mengeluarkan bau busuk saat mekar, dan orang sering sekali keliru menyebutnya sebagai bunga bangkai karena memiliki ciri khas yang sangat sama. Saat mekar, Rafflesia arnoldi bisa mencapai berat sekitar 10 kg loh. Wah, berat juga ya. Bunga ini membutuhkan waktu sekitar 9 bulan hingga waktunya mekar. Sekarang ini jumlah habitatnya semakin berkurang sangat drastis karena maraknya pengalihan hutan sebagai hunian atau pertambangan. Yang ketiga ada kantong semar atau Nepenthes. Tanaman yang memiliki bentuk menyerupai kantung ini dapat bertahan hidup dengan cara memangsa berbagai serangga yang berada di dekatnya. Pertama, ia akan membuka kantungnya dan mengeluarkan bau untuk mengundang serangga. Ketika serangga telah masuk ke dalam kantung, maka bunga ini akan menutup kantungnya dan mulai mencerna serangga tersebut. Bunga kantung semar merupakan tanaman karnivora yang kini populasinya sudah tergolong sangat langka. Yang keempat, ada cendana atau Santalum album. Cendana merupakan jenis tumbuhan yang memiliki banyak kegunaan loh di Indonesia. Kayu cendana dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan parfum, aromaterapi, rempah-rempah, dupa, hingga sangkur keris atau warangka. Pohon ini merupakan salah satu tumbuhan yang banyak diburu untuk dimanfaatkan kayunya. Sayangnya, pohon cendana bukanlah jenis tanaman yang mudah untuk dibudidayakan. Pada awal pertumbuhannya, cendana merupakan tanaman parasit yang tidak dapat hidup secara mandiri, melainkan menumpang pada tanaman lain. Karena itulah populasi pohon cendana semakin hari semakin berkurang.
Yang kelima, daun payung atau Johannes Tasmania altifron. Tanaman yang sering juga disebut sebagai daun sang atau salo ini memiliki nama ilmiah Johannes Tasmania altifron yang diambil dari nama penemunya yaitu Profesor Tasman. Daun payung merupakan tanaman endemik yang banyak ditemukan di daerah Sumatera. Tanaman ini memiliki karakteristik memiliki daun yang sangat lebar serta kuat. Karena itulah, pada zaman dahulu tumbuhan ini sering dimanfaatkan sebagai dinding maupun atap rumah. Nah, itulah tadi beberapa daftar spesies tumbuhan langka di Indonesia yang saat ini sudah mulai terancam punah keberadaannya. Dengan mengetahui berbagai jenis tumbuhan tersebut, diharapkan kita dapat lebih menjaga kelestarian alam dan tidak merusak untuk kepentingan pribadi. Nah, jika kalian memiliki informasi lainnya mengenai tumbuhan yang langka, atau kalian ingin request kita mau bahas apa untuk minggu selanjutnya, jangan lupa komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, komen, serta share video ini ke seluruh sosial media kalian ya. Terima kasih telah menonton. Oh iya, dan jangan lupa untuk selalu melindungi alam yang diberikan Tuhan. Karena hakikatnya alam ini bukan warisan, melainkan titipan anak cucu kita di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah yang nyangkut di bendungan hari ini. Ini namanya orang kere. Buat bendungan begini. Salam kere hore. Kere hore. Siapa yang ngangkat orang berat banget. Bisa kurang lebih 100 kebun kita hajar semua hari ini. Kita habisin. Jangan buang sampah sembarangan, oke? Pemuda kamu kebon. Pemuda yang cinta kali sangrahan. Anak Bin Kembon.